Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana wa qurratu ayunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah jamaah maulid sedaya ingkang dimuliakan Allah. Amin. Ingkang insyaallah panjenengan sedaya sangat dicintai oleh Allah dan Rasulullah. Amin. Wa insyaallah panjenengan sedaya angsal syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benjing wonten dina kiamat. Amin. Jamaah sedanten, kenapa saya mengucapkan seperti itu? Bahasa Indonesia apa Jawa? Jawi nggih. Keng napa kula matur panjenengan sedaya niki diremeni kali Gusti Allah lan insyaallah angsal syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keranten Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengendikan, man adama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Sinten tiange mulia akan kelahiranipun Kanjeng Nabi, moko kangge piyambake benjing syafaatipun Kanjeng Nabi wonten dina kiamat. Amin. Napa wau? Sinten tiange ngegungaken, menyambut dengan perasaan memuliakan, mengagungkan, mencintai, bahagia dengan kelahiran Nabi, maka Rasulullah bersabda, kuntu syafi'an lahu yaumul qiyamah. Maka bagi dia nanti di yaumul qiyamah akan mendapatkan syafaat. Maka duduk kita di sini nih yang pertama, jangan hanya niat mau datangi undangan Mas Mahfud, gak oleh apa-apa, paling pol soto. Ya. Niatnya kita ini memuliakan, membahagiakan, mengagungkan kelahiran kekasih Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking agungnya beliau ini, sampai nama beliau ini menjadi syarat sahnya kita masuk ke surganya Allah. Saking mulia dan agungnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, sampai nama beliau ini satu-satunya makhluk yang namanya disejajarkan gandeng jejer bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Tidak ada nabi lain, rasul lain yang namanya jejer. Tiap hari kita baca, tiap hari kita belum bangun tidur sudah kita dengarkan. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiap hari ping piro itu disebut 5 kali 2, 10 kali tiap hari. Maka tidak ada makhluk, nah iki, tidak ada makhluk,
Tidak ada nabi, tidak ada rasul, tidak ada manusia yang harus lebih kita cintai melebihi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya boleh. Selagi orang itu masih mencintai makhluk yang lain, manusia yang lain melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka imannya itu belum sempurna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yu'minu ahadakum hatta akuna ahabbu ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman di antara kalian wahai umatku sebelum kalian itu mencintai aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi kedua orang tuamu, melebihi anak-anakmu, dan melebihi seluruh manusia yang ada di dunia ini. Pak, gak sempurna Pak. Iman kita itu loh, gak sempurna kalau kita melebihi cinta kita walaupun itu orang tua kita. Ini rotok berat lagi. Hadisnya enak kita ngerungokno, amalnya berat ini Pak. Kira-kira kalau hari ini itu ulang tahun anak kita dirayakan di rumah, terus di sisi lain Pak Mahfud ngundang Maulidur Rasul ke rumahnya sampean Pelendi. Nah, kira-kira dino iki petung dino nih bapakmu wafat misalnya. Terus ternyata ada undangan peringatan Maulidur Rasul sampean Pelendi. Gak istilah ngomong gampang Pak. Bahkan kira-kira hari ini kematian orang tua kita misalnya, sedangkan hari ini peringatan Maulid sampean Pelendi. Oh, berat Pak ini. Tapi kalau sampean mampu, sempurna iman jenengan. Jamaah Maulid yang dimuliakan Allah. Mbah kita, manusia pertama. Siapa namanya? Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam. Beliau itu punya nama kunyah. Nama kunyah itu setiap orang Arab punya. Wong Jawa ya duwe. Kayak niki Haji Mahfud niki namine Pak Enopal. Niki Pak Yamel. Gitu. Niku nama kunyah. Sahabat Kanjeng Nabi enten Abu Bakar, gitu. Bukan nama aslinya itu, nama kunyah. Maka Nabi Adam alaihissalatu wassalam, manusia pertama, belum nikah, belum punya anak, sama Allah diberi julukan Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi Adam itu heran, ya Rabb, kula niki urip dhewe, saya ini masih hidup sendiri, belum jenengan paringi istri, belum jenengan paringi putra. Kenapa panjenengan maringi kula kunyah julukan Abu Muhammad? Di surga Pak itu beliau diberi nama Abu Muhammad. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya Abu Muhammad, irfa' ra'saka. Dana mendur, lihat ke atas. Di atas surga itu Pak, ternyata ada lampu, ada nur yang begitu indah, yang jika dipandang itu sampai Nabi Adam itu lupa dengan indahnya surga. Yang tidak ada nur yang lebih indah dari itu. Sampai beliau melongo, kami dongongan apa? Bahasa Indonesia apa Pak? Tertegun, tercengang, terpana. Bukan 1 jam, 2 jam Pak, 1000 tahun terpana ndelok nure. Maka Nabi Adam, beliau bertanya, ya Allah, begitu indahnya nur ini ya Allah, apa sebenarnya nur ini ya Allah? Maka Allah berfirman, ya Abu Muhammad, laula Muhammad ma khalaqtu aflah. Kalau tidak karena Muhammad,
yang telah engkau lihat nurnya, aku tidak akan menciptakan seluruhnya, termasuk kamu, termasuk surga, termasuk dunia seisinya. Jadi kanjeng Nabi Adam dan seluruh keturunannya ila yaumil kiamah, dan seluruh perangkatnya, dunia dan isinya dan makhluk-makhluk yang ada di dalamnya, hatta semut yang paling kecil, semua itu diciptakan dengan nur Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka benar-benar tidak sempurna cinta seseorang kalau dia tidak mencintai, lebih mencintai Rasulullah melebihi apapun. Nah, ini harus kita bangun, Pak. Nggak kita bangun, nggak sampai, nggak tekan kita. Nggak mungkin tekan. Kecuali kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah maulid yang dimuliakan Allah. Pernah dengar tibaan? Ini tadi loh, yang dibaca ini maulid tiba itu namanya. Itu maulid tiba. Yang menulis bait-bait syair maulid tiba itu Syekh Muhyiddin Ad-Dibai. Tiba itu nama sebuah kota, sebuah desa di Yaman. Syekh Muhyiddin Ad-Dibai. Setiap ada maulid pasti itu dibaca. Pasti dibaca itu. Dulu beliau ini adalah ulama besar yang karismanya, wibawanya, nur kealimannya, keilmuannya itu tidak ada tandingnya. Ulama nomor 1 di Yaman pada abadnya, zaman Turki Utsmani. Suatu hari beliau itu memutuskan untuk melakukan safar haji dan umroh karena musim haji zaman dulu, Pak. Maka diumumkan bahwa Syekh Muhyiddin Ad-Dibai mau mengadakan umroh haji. Maka hampir seluruh santri itu daftar semua, Pak. Bareng Syekh daftar. Ngumpul banyak orang, Pak. Zaman dulu, ya apalagi di dataran Saudi, ya, negara-negara Arab itu. Kalau sudah dengar imam-imamnya mau haji, berangkat semua. Nah, itu ada anak satu anak kecil yang kurang lebih umurnya 6 sampai 7 tahun. Kira-kira seanak Pak Mahfud yang paling alim ini, kelas 1 SD. Saat ini. Itu tiba-tiba mendekat kepada Syekh Muhyiddin. Syekh, ditepuk pundai, dicekal pundai. Syekh, itu loh. Lembut mensopo. Oh, apa nih? Enten apa nak? Niki panjenengan kali rombongan badhe ten pundi? Mungkin Syekh Muhyiddin niku sumeneng nang cah cilik, sing cah cilik kan sing wedi ya. Nek kiai saiki rata-rata cah cilik wedi ini. Diteplek, Pak. Panjenengan mau kemana? Kok bawa perbekalan banyak, kereta-kereta yang mau diseret dengan unta-unta dan kuda-kuda yang banyak, badhe kemana? Mau kemana? Maka beliau mengatakan, nak, ini saya mau umroh, kami mau haji. Umroh itu apa? Umroh itu nanti amalannya di sana tawaf, haji, tapi sebelumnya kita mampir ke Madinah dulu untuk berziarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia begitu mendengar cerita, kemana? Ziarah ke makamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanya, kemana sih? Ke makamnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung itu anak itu menggigil. Ya Allah, dengar nama Muhammad itu langsung subhanallah. Ini anak kecil langsung mengatakan, saya ikut, pokoknya saya harus ikut. Saya ingin ziarah kepada Rasulullah SAW. Saya ingin bertemu Nabi Muhammad SAW. Maka Syekh Muhyiddin bilang, jangan. Ini jamaah sudah tinggal berangkat dan kamu masih kecil. Nanti dicari orang tuanya. Nggak boleh, nak, nggak boleh.
Kamu masih kecil, kamu sekolah dulu, ngaji dulu, nanti kalau besar bareng-bareng kita. Coba kamu lihat apa ada anak kecil? Nggak ada. Akhirnya dia nangis Pak, lari sama nangis, nangis sama lari. Itu nggak pulang dia, sudah sekarang pulang nangis. Pokoknya saya ikut sambil lari. Ternyata dia lari muter, terus ngendap-ngendap ke arah kereta, gerobake cikar ini. Dia masuk ke dalam kereta, milih satu peti pakaian. Dia masuk, dibuka, masuk ke dalam. Kira-kira Pak, kalau kita masuk ke peti pakaian, langsung ambles, selain gelap, bisa bernapas nggak? Angel balik pakaian itu. Sulit. Maka ini anak kecil masuk Pak, masuk. Akhirnya Syekh Muhyiddin Atibai berangkat. Perjalanan hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan Pak. Jalan Pak. Belum ada bis, belum ada pesawat. 2 bulan perjalanan. Karena itu pakaian dan pakaiannya itu pakaian buat ibadah, nggak dibuka Pak. Nggak dibuka Pak. Ditutup. Sampai di Madinah belum ada hotel, dirikan tenda-tenda. Nah, itulah baru dibuka. Ternyata di dalamnya itu ada anak kecil itu. Pak, loh, Masya Allah. Waket, sing bagian ngurusi barang nih. Tahu kalau anak ini yang kemarin 40 hari yang lalu, 2 bulan yang lalu ini yang nangis disuruh pulang itu. Timbali karo Mriki saya, apa kok kayak bingung. Ini anak kecil yang 2 bulan yang lalu itu yang mau ikut ternyata di sini. Saya mau dulu, tenang, enggak dibuka. Ya Allah, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Saya ikut ya ziarah ke Rasulullah, bilang gitu. Kayak enggak punya, susah enggak punya apa. Maka seluruh jamaah dikumpulkan, semua berkumpul. Kumpul kan. Anak ini ditaruh di sebelah kanan saya. Ayo kita dengarkan sama-sama kesaksian dan rahmat Allah untuk yang terjadi pada anak ini. Maka ditanya, nak, kami ini sudah perjalanan 2 bulan, nak. Lah kamu di dalam peti itu, apa kamu nggak lapar? Apa kamu nggak haus? Apa kamu nggak pingin kencing atau buang air besar? Apa kamu bisa bernafas? Apa nggak sumuk? Maka dia dengan polos mengatakan, enggak, saya masuk ke situ, begitu ditutup, saya dengar digembok, cekrek, saya bilang, assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Nggak tahu saya mengucapkan berapa kali, setelah itu saya tahunya peti ini dibuka sampai sini. Allahu Akbar. Dan ini satu ijazah Pak, kalau jenengan nanti ziarah kepada Rasulullah, jangan amalkan apapun kecuali sholawat ini 70 kali. Saya dapat ijazah dari guru saya Kiai Uzairon Taimur Abdillah. Di depan makam Nabi sholawat assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah 70 kali, kamu minta apa aja akan ditolong sama Allah, akan diijabah sama Allah. Saya nggak tahu pokoknya saya mengucapkan berapa kali, tahu-tahu gelap dan saya bangun ya ini peti dibuka ini. 2 bulan Pak. Allah, itu jamaah semua nangis. Allahumma sholli ala Muhammad. Semuanya nangis, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Cintanya anak kecil ini melebihi kami semuanya. Syekh Muhyiddin Atibai nangis, ya Allah, terharu. Sing kono ya terharu ngomong diri. Subhanallah. Akhirnya Pak dikasih makan, ayo wis makan. Habis makan ganti baju, habis gitu terus dibawa, wis semuanya sudah siap. Insya Allah nanti kita akan sholat jamaah di Nabawi,
dan kita akan ziarah kepada Rasulullah SAW. Akhirnya betul, Pak. Setelah sholat di situ diajak ziarah ke makam Rasul. Dikasih tahu, nak, yang ini, yang sebelah sini ini makamnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Masya Allah, Sayyidina Umar katanya. Yang ini sebelahnya makamnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Allah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan yang ini, nak, ini yang kamu rindukan, yang kamu tuju makamnya Sayyidul Anbiya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung gemetar, Pak. Ini makamnya Rasulullah. Langsung beliau, assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasul, dengan bergetar, Pak. Bagaimana, Pak? Bayang no. Kangennya orang yang bisa bertahan 2 bulan di dalam peti, bertemu langsung walaupun itu hanya makamnya. Langsung mengalir darah dari mulutnya, dari telinganya, dari hidungnya, jantungnya pecah, Pak. Langsung mati, wafat, syahid di depan makam Rasulullah SAW. Anak kecil, Pak, punya kecintaan yang begitu besar, saking nahan kangennya yang luar biasa sampai pecah jantungnya ketika melihat makam Rasulullah SAW. Kita ini, Pak, yang ngaku umatnya, sing yo wis tuwek, wis poeli, la haula wala quwata. Sejauh mana kita ini cinta kepada Rasulullah SAW? Ini anak hebat, Pak. Dan di balik anak hebat ini ada orang tua yang hebat, Pak, yang menanamkan bahwa satu-satunya idola adalah Rasulullah SAW. Satu-satunya kekasih adalah Rasulullah SAW. Satu-satunya yang kita ingin ketemu, ingin jumpa, kita rindukan, berkumpul di akhirat adalah Rasulullah SAW. Bapak karo ibu kaya apa wali mungkin. Coba lihat anak-anak kita sekarang. Coba lihat lemahnya kita dalam mengajak anak-anak kita, bahkan kita sendiri, untuk mencintai Rasulullah SAW. Jamaah maulid yang dimuliakan Allah. Maka akhirnya, Pak, karena wafat di depan makam, maka akhirnya dilaporkan kepada takmir, ya, kepada imam besar yang ada di Nabawi. Saya ini anak kecil wafat di dalam masjid di depan makam Rasulullah. Cuma aturan hari itu kerajaan Turki Utsmani yang berkuasa bahwa siapapun yang wafat di tanah haram, kalau dia bukan warga asli Madinah atau Mekah, dia harus dikubur di luar tanah haram. Kalau sekarang enggak, Pak, siapapun wafat di sana dikubur di tanah haram. Kalau zaman Turki Utsmani, kalau bukan ahlul Mekah, ahlul Madinah asli, KTP-nya itu KTP Madinah asli, maka harus dikubur di luar tanah haram. Maka akhirnya dikubur di luar tanah haram. Dikubur di perbatasan, makam perbatasan tanah haram. Setelah dikubur, didoakan, ditangisi semua jamaah dari Yaman itu, ratusan jamaah, Pak, pada iri semua. Terus ditinggal ke Mekah untuk haji, jalan kaki ke Mekah. Lebih kurang proses haji itu, lebih kurangnya ya antara 4 sampai 6 bulan. Pun selesai prosesi haji, jamaah dengan dipimpin oleh Imam Muhyiddin Ad-Dibai itu punya pikiran, kita dulu kan berangkat bareng anak kecil, ayo kita lihat nih, kita pulang lewat Madinah lagi. Akhirnya pulang lewat Madinah lagi, Pak, lewat Madinah. Ternyata apa, Pak? Makam anak kecil yang dimakamkan di luar tanah haram itu, Pak, setiap hari, setiap malam katanya penduduk asli dan pengawas kota Madinah, makam itu bergeser sendiri, bergeser, sampai ketika jamaah dari Yaman datang itu, makamnya sudah dekat dengan makam Rasulullah SAW.
masuk dari luar jalan makamnya sampai ke dekat makam Rasulullah SAW. Maka kalau ada orang-orang tua di Madinah atau petugas-petugas, kalau kita tanyai tahu di mana makam berjalan, tahu. Sekarang kita pakai tempat antri kalau mau masuk ke Raudhah, duduk di situ, tapi sudah dikerami wong Wahabi, makamnya dihilangi kabeh. Sekarang sudah dikerami, Pak. Tapi kalau petugas itu tahu makam berjalan di mana? Sini, Syekh. Makam anak kecil berjalan. Orang kalau sudah cinta kayak gitu, Pak. Pertolongan Allah kepada orang yang cinta kepada Rasulullah lahir batin, walaupun anak kecil seperti itu. Apa menelek wong tuwek kaya awake dhewe duwe cinta kaya ngono iki kira-kira piye? Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah, maka peringatan-peringatan Maulid seperti ini budayakan, Pak. Agungkan, umumkan, laksanakan di desa masing-masing, dusun masing-masing, kalau perlu RT masing-masing, kalau perlu musola masing-masing. Karena ini adalah takaran, ukuran, barometer derajat jenengan sebagai umat Rasulullah SAW. Ojo gak ngawai, maulidan gak ngawai. Kita itu lebih hafal ulang tahun kekasih kita, bojone dewi, ulang tahun pernikahan, ulang tahun, kadang-kadang ulang tahun bolone lo ngerti. Ini ulang tahunnya Kang Marjo kok ngerti, besti ngerti, mesti mangan ayame lah ngono. Bosok Maulidur Rasul kita ini gak patek ngawari. Maka perlu kita bangkitkan girah, semangat untuk mencintai Rasulullah SAW. Lah dalilnya napa enten Pak Kiai? Dalilnya napa enten? Lah niku teng kota-kota enten sing ngomong bid'ah macam-macam. Loh. Dalilnya pirang-pirang. Nah tadi yang di depan saya sampaikan. Wis gak usah dalil, saiki kita mantau aja. Dalam satu hadis yang sahih, Rasulullah SAW, beliau punya amalan puasa sunnah apa? Senin, Kemis. Dalam satu riwayat hadis yang sahih, Rasulullah ditanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa panjenengan kok poso Senin? Beliau menjawab, fihi wulidtu, iku dina kelahiranku, makanya tak peringati kelawan poso sunnah. Kanjeng Nabi ini meringati kelahiran ini tiap minggu, Pak. Bukan hanya tiap tahun seperti kita. Kita ini tiap tahun sih takut dalile. Ya pantas saja, kita ini tidak begitu kuat sunnahnya. Sudah tiap tahun, anggaran undangan melipir. Ya. Rasulullah itu memperingati maulidnya, kelahiran beliau setiap hari Senin kosong. Lah ngono kok sik takok dalil. Cara memperingati maulid itu di mana-mana berbeda-beda, Pak. Intinya itu kita memperingati dengan mengagungkan, mensyukuri, membanggakan dan memuliakan. Caranya beda-beda. Ya seperti ini boleh nyewa terop, nyeluk ulama, nyeluk kiai terus kongon tausiah boleh, hadroan boleh aja. Intinya bukan itu, intinya itu membangkitkan, menambahkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya dulu pernah tahun 2006 dapat tugas dakwah di Afghanistan dulu. Nah, cerita nih Pak. Di sana itu kalau memperingati Maulid, wah beda Pak. Saya baru masuk ke perbatasan Afghanistan dengan Pakistan.
Itu masuk ke masjid itu nderwedeg saya. Nderwedeg apa? Lah wong salat pundake nggo basoka, Pak. Pundake nggo basoka. Sing sebelah kanan peluru kaya rainbow ngono iku. Renteng-renteng. Salat itu didelek granate disele, pistole ditele. Wah, aku pakan gak nggo keris saya ora nggowo aku. Jadi aku wah gak iso kusuk iki. Kiwa tangan niku mujahid kabeh. Di sana, Pak, kalau melingati Maulid di daerah-daerah seperti itu, ya itu berondong apa brand itu brand tembakkan ke atas. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ngono itu. Kadang basoka diuncalno nang musuh iku. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah ini terjadi. Ini terjadi di Lebanon Selatan. Di Lebanon Selatan sama, Pak. Kalau memperingati Maulid, itu laki-laki di sana itu brand itu tembakan ke atas. Sholawat neh. Dan itu sudah jadi budaya yang berabad-abad sampai hari ini, Pak. Dan di Lebanon Selatan, di salah satu pemukiman yang di situ juga banyak kaum Nasrani. Wong Nasrani, Pak, wong Kristen lagi gini ngarani. Itu kalau sudah ada peringatan tembak-tembak itu kayak kembang api, itu semuanya lihat, Pak. Walaupun wong Nasrani ikut melihat. Maka ada satu keluarga Nasrani besar, keluarganya pendeta di situ, yang juga melihat, Pak. Yang anaknya itu setengahnya itu bertanya dan rodok ini apa toh? Ada apa toh Bu ini? Kok mesti kayak gini? Nembak-nembakkan peluru ke atas. Berisik. Nah, ada apa toh ini? Maka ibunya mengatakan, "Nak, itu orang-orang Islam sedang memperingati kelahiran Nabi Muhammad, nabinya." Siapa Muhammad itu, Bu? Ya nabinya orang Islam. Di saat ngomong itu ternyata satu peluru daripada brand itu jatuh ke kepalanya dia. Tes. Dari langit itu biasanya tembaknya ke sana qadarullah, Pak. Jatuh masuk ke kepalanya anak kecil itu. Sampai tembus di tempurungnya, bersarang di otaknya. Darah mengucur di mana-mana. Berat gitu. Ibunya langsung panik, bapaknya panik. Ya Allah, ya Allah, karena ya Allah Nasrani. Bingung kok langsung dikeroyok wong situ, dibawa lari ke rumah sakit cepet-cepetan. Pak, cepet-cepetan. Dibawa ke rumah sakit pusat Lebanon yang tercanggih. Setelah dibersihkan, diotopsi, ternyata benar ada satu peluru yang bersarang di otaknya, dan ini kalau tidak dikeluarkan pasti anak ini mati. Dalam hitungan 3 kali 24 jam pasti mati. Itu sudah koma, Pak, langsung koma itu. Sudah ndak koyok layamutu walayah ya, urip gak urip, mati gak mati, meneng. Masya Allah, ibunya nangis, terus keluarganya nangis terus. Akhirnya tim rumah sakit Lebanon itu membuat pernyataan, mohon maaf, peralatan kami, keilmuan kami di sini sangat terbatas. Yang bisa mengeluarkan ini sekaligus menambal tempurungnya, kalau memang bisa harus dibawa ke Amerika. Akhirnya, Pak, dibawa ke Amerika karena memang orang kaya, disupport sama pendukung-pendukungnya. Gereja itu kan kuat, Pak. Bawa ke Amerika, terbang. Sampai di Amerika, taruh di rumah sakit terbaik, saraf otak, ditangani langsung profesor-profesor. Setelah di screening, dilihat semuanya betul, ditangani semampunya. Dalam beberapa jam akhirnya dokter memberi pernyataan, Ibu, mohon maaf, dari hasil analisa kami
kami tidak mampu menolong anak ibu. Kurang lebih perhitungan jam saja, jantungnya sudah tidak kuat lagi. Monggo kalau mau memeluk, mau pamitan terakhir dengan anak ibu. Di warung bungo, Pak, histeris, Pak. Anaknya masih di ICU ruang operasi. Dia berteriak, "Hei Muhammad, Nabi ne wong Islam. Gara-gara awakmu, anakku saiki sekarat. Hei Muhammad, neng ndi kowe?" Wong karo melayu, Pak. Dipegangi, sabar, histeris beliau. Sabar. Maka akhirnya dia lari ke ruang anaknya, dia masuk setengah mendobrak pintu. Begitu dia masuk ke pintu, dia lihat anaknya berdiri sambil berkata, "Bu, tutup lawangnya, Bu. Pintunya tutup. Jangan biarkan beliau keluar." Ibu krono bingung, langsung ditutup, Pak. Ditutup. Oh, apa? Loh, lah kamu katanya sudah mau mati loh. Saya kesini mau memeluk kamu terakhir. Iya, Bu. Saya sudah sembuh katanya. Dipeluk karo ibu, dilihat kepalanya dibuka, nggak ada luka. Bahkan darah-darah itu nggak ada bekas darah dan anaknya dalam keadaan segar, nggak pucet. Sehat, ceria. Maka ibunya bertanya, "Nak, apa yang terjadi? Tadi kami mantau lewat proyektor kamu dioperasi gagal. Dan umur kamu tinggal hitungan jam." "Iya, Bu, tadi waktu ibu masuk, sebelum ibu masuk ada orang berpakaian putih, jubah putih, wajahnya bersih, pakai sorban, kemudian mengusap, mengelus kepalaku, membisikkan banyak hal kepadaku, kemudian aku sembuh." "Nah, siapa orang itu? Kamu tanya enggak?" "Iya, Bu, saya tanya." "Terus siapa?" Beliau menjawab, "Aku ini Muhammad, nabinya orang Islam yang tadi dipanggil sama ibumu." Masya Allah. Langsung ibunya bersungkur, Pak. Di bawah kaki anaknya, memuji pada Tuhannya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tim dokter masuk, keluarganya masuk. Ada apa? Anaknya ganti ngelus-ngelus ibunya. "Bu, bangun, Bu, jangan nangis terus." Diceritakan semua sama ibunya, disaksikan oleh anaknya. Akhirnya keluarga Nasrani Libanon itu berikut dokter-dokternya masuk Islam semuanya. Ini kejadian baru, ini baru 3 tahun ini. Kalau tadi itu zaman dulu, itu baru, Pak. Maka kalau orang Nasrani saja, Pak, yang nggak Islam, Pak, dengan hadir tanpa cinta, Pak, di Maulidul Rasul, ditolong, disafaati Rasulullah, Pak. Apalagi kita yang umatnya, Pak, hadir di sini, Pak, maka semua masalah jenengan bakal rampung, mangke. Kesempitan hidup akan diangkat, mangke. Hutang-hutang insya Allah dilunaskan, mangke. Tambah cinta kita, Pak, kepada Rasulullah SAW. Ini acara besar. Imam Sanusi mengatakan, sebesar-besar acara, seagung-agung acara adalah memperingati kelahiran Rasulullah SAW. Bagaimana nggak agung, Pak? Dunia seisinya ini loh diciptakan asbab kelahiran beliau. Seluruh ulama dan ilmunya yang diajarkan di semua pesantren, Al-Quran dengan 30 juz diajarkan sejak zaman dulu sampai sekarang, itu ilmunya siapa itu? Rasulullah. Maka kalau sampai mensyukuri kelahirannya, walaupun sampai gak patek ngamal agomo, gak patek paham agomo, sampai dapat barokahnya mencintai dan menyempurnakan kecintaan panjenengan kepada agama, Pak. Insya Allah dapat ampunan, Pak. Makanya Maulid ini besarkan, Pak. Saya kemarin ke Bangka Belitung itu 2 minggu yang lalu, 10 hari yang lalu. Subhanallah, Bangka Belitung ini, Pak,
Gak koyo ngene dhewe, Pak, gak seperti kita ini akeh sing songkokan sarung. Cina nggone, Pak. Asu turut dalan. Tapi ada satu kampung yang santri saya ada di sana itu. Namanya Kampung Kelapa. Desanya Desa Semut. Maka waktu mendirikan pesantren saya resmikan dengan Gus Rehan, saya kasih nama pesantrennya itu Semut Kelapa. Tapi bahasa Arabnya ya An-Naml. Ma'had An-Naml. Itu di sana, Pak. Maulid itu lebih ramai daripada Idul Fitri dan Idul Adha. Setiap maulid orang itu masak besar-besaran dan aturannya semua orang lewat harus mampir makan. Corong gini dia nyadran, Pak, nyadran. Tapi geden-geden, Pak, nih ngono. Wedo iki wah suguhane masyaallah. Sing duwe wedhus mleh wedhus, sapi mleh sapi, paling ora ayam. Dan itu dibagi dusun iki tanggal sakmene, dusun iki tanggal sakmene itu. Jadi maulid 30 hari itu sudah dibagi tiap dusun. Loh, kita hidupkan, Pak, di desa kita, Pak. Minimal keluarga kita kalau maulid undang-undang konco. Yuk selama mangan yuk nang nggonku. Nyapo? Mensyukuri kelahiran Rasulullah SAW. Memuliakan, mengagungkan kelahiran Rasulullah SAW. Insya Allah sampai pasti oleh syafaatnya. Pasti berkah rezeki ini. Oh, ulang tahunmu nafikan. Oh, mbok kagian mbok ulang tahun iki ora tambah soleh lho. Wis pancet ngene. Ulang tahunnya Sayyidul Anbiya ini utama. Salah nggih? Wis sak jam rong nggih. Akeh bahane maulid iki. Wis cukup nggih. Ringkesnya tidak ada jalan menuju keselamatan dunia akhirat bagi kita umat akhir zaman, umat Rasulullah itu kecuali dengan mencintai beliau lahir batin. Bahkan Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Kanjeng Nabi suruh bilang kepada umatnya, "Qul, sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu ingin mendapatkan kecintaan Allah, ridha Allah, fattabi'uni." Kamu harus mengikuti Rasulullah. Maknanya mengikuti dengan cinta, mengagungkan dengan cinta, merindukan dengan cinta. Yuhibbukumullah, maka kamu akan dicintai sama Allah. Wa yaghfir lakum, lan semua dosa-dosamu, dzunubakum, akan diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting, mulai saat ini, Pak, ini tahun terakhir, tahun ngarep lek sik dikek umur ae dhewe, maulid geden-gedenan kabeh. Insyaallah. Selamatan ning omahe kabeh. Luwe gede timbang ulang tahune dhewe. Tapi aja nanggap campur sari. Lek hadroh ora apa-apa. Nggih pun ngaten mawon, mugi-mugi sedaya ingkang hadir dan mriki dapat mahabbatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dapat cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Derajatnya meningkat semakin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendapatkan ridho, kemuliaan dunia akhirat, asbab kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan anak-anaknya semuanya dijadikan anak-anak yang soleh, solehah, barokah ilmu umurnya, manfaat dunia akhiratnya dalam bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nanti semuanya kita yang ada di sini berkumpul di jannahnya Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urung nomor ijazah iki, ya. Oh. Hadratus Syekh Imam Alawi, beliau mengatakan ada satu amal yang akan membuat hambanya Allah itu
senantiasa padang hatinya, terang hatinya, dan lurus kepahamannya. Walaupun dia tidak pernah mondok, walaupun dia tidak punya kiai, walaupun dia tidak punya mursyid, walaupun dia tidak bisa ngaji, tapi dipastikan dia akan lurus kepahamannya, terang hatinya, husnul khotimah mati. Amalannya dua saja, banyak sholawat dan istighfar. Kaifiahnya, pertanyaannya, banyak itu berapa? Banyak itu untuk sholawat bisa disebut banyak. Para ulama mengatakan minimalnya 300 kali. Minimal. Sholawat yang pendek aja, ojo dowo-dowo. 300 kali lek sholawat nariyah ya dowo, Pak. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman tamam. Waduh, apa meneh Ibrahimiyah ibu sing sholawat tahiyat itu. Tuh, yang pendek aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, boleh ping 10 atau ping 100 wasallim. Utawa sholawat Jibril. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Kenapa kok dikasih sayyidi? Loh. Ini yang ngasih sayyidi bukan Fajar Rahman, bukan ulama-ulama. Yang ngasih sayyidi kalau orang pernah ngaji, Rasulullah sendiri. Beliau mengatakan, anna sayyidi wulidu Adam alaihissalam. Saya ini bapaknya, anak cucunya Adam alaihissalam. Jadi saya itu bid'ah, kok bid'ah piye? Kanjeng Nabi ngomong, beliau ini bapak ya anak keturunannya Kanjeng Nabi Adam kabeh kok. Dalam riwayat yang lain, ana sayyidi min waladi Adam alaihissalam. Aku iki bapake saka anak keturunane Adam alaihissalam. Ya, dia kudu ditambahi sayyidi, Pak. Lah wong aku iki lho, aku sing akeh dosane iki, teko nang ndi gak tahu. Berikutnya akan diselenggarakan acara inti yaitu tauziah yang akan dibawakan oleh Pajar, ngono gak tahu. Ya ra. Cara ono MC sing ngono sampean mesti gedem-gedem ta, pengin nempelingi ta. Lah apa meneh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pimpinan para nabi, para rasul. Kok sampai arep ngomong sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Muhammad bakul sate yo piye? Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Kalau malaikat Jibril enggak apa-apa, sallallahu alaihi Muhammad. Enggak apa-apa malaikat Jibril. Kalau kita ini wala pabrik dosa, Pak. Ya. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, setiap 100 diwai sallallahu alaihi wasallam. Carane meletek srengenge isu 100, ambil srengenge bakdo asar atau bakdo maghrib 100, arep turu 100. Itu minimal. Lek pingin jibar jibur mangan nganggur, kerja apa ae obat didik badi akeh, terhindar dari kerugian dunia akhirat, rezeki min haitsu la yahtasib, dari arah-arah yang tidak pernah disangka. Ping 1000. Mulai jasa akan datang panjenengan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ardi ya malikal mulki ya dzal jalali wal ikram. Sallu ala sayyidina Muhammad afdhalus salawatika wa adada ma'lumatik wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Kadzalika rizqnal istiqamah ala syariatil warra'i wa tariqatil baida bi juhdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Rabbana ya Rabbana a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ahsin akibatana fil umuri wal ahwali wal a'mali kulliha wa ajirna min hisyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma jammilna bil afiyah wa salamati wa haqqiqna bit taqwa warzuqnal istiqamah wa tawaffana ma'al abrar bi husnil khatimah.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah.